Dan terima kasih para rekan-rekan telah meluangkan waktunya untuk datang di podcast ini. Boleh nih, rekan-rekan kita perkenalan dulu ya. Boleh Iya, dari ujung sini. Oke, pertama, nama saya Erin Argilianisa. Saya dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad Fahmi. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Oke, baik. Boleh dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Caca Rehiten Kasari dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Dan saya dari Sinioli di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Wah, berarti rekan-rekan semua nih dari satu kampus yang sama ya. Iya, kebetulan kalian masih mahasiswa baru. Wah, Iya, mahasiswa baru. Tapi walaupun mereka ini mahasiswa baru ya rekan-rekan, mereka ini tetap punya pemikiran yang kritis nih untuk mengangkat, untuk berdiskusi dengan isu ini. Nah, rekan-rekan pasti sudah tahu nih ya, sudah dengar bahwa ada isu yang sedang ramai diperbincangkan sekarang, yaitu mengenai AI versus dokter. Nah, jadi di sini saya mengundang kalian untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal itu. Boleh nih kita tanya dulu ya, apa sih itu AI dan apa seberapa besar pengaruhnya dalam bidang kedokteran? Boleh nih jawab. Dari kakak saya dulu deh. Kalau menurut saya pribadi, kalau soal berpengaruh atau tidak berpengaruhnya AI itu sendiri, menurut saya pribadi, AI sangat berpengaruh dalam bidang kedokteran. Pengertian AI sendiri adalah artificial intelligence. Artificial itu artinya buatan atau tiruan yang dibuat oleh manusia, tapi bukan manusia yang mengalami sendiri, tapi itu mesin ataupun komputer. Kalau intelijen itu adalah kecerdasan atau kemampuan belajar yang dibuat oleh manusia dan ini sering dikaitkan dengan otak manusia. Oh, baik. Terima kasih pendapatnya dari rekan Haris. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar nih pendapat dari rekan-rekan lain. Boleh, rekan Caca? Oh baik. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Haris tadi, bahwasanya AI itu kan kecerdasan buatan yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, itulah dasar dari AI itu tersendiri. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi bahwasanya tidak dapat kita pungkiri AI ini secara tidak langsung telah merajalela dunia pekerjaan di dunia ini. Nah, kenapa tidak? Kita belajar dari masa lalu. Nah, zaman dahulu orang bertani menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan cangkul. Nah, namun kita lihat dari zaman sekarang, itu perlahan mesin telah menguasai dunia pertanian, yaitu telah memakai mesin badak sawah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya semakin berkembangnya zaman, maka tidak menutup pula semakin berkembangnya teknologi itu sendiri. Nah, dari situ saya mengambil sebuah perspektif bahwasanya suatu saat artificial intelligence ini bisa jadi dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan di seluruh dunia ini yang termasuknya yaitu dokter. Itu menurut perspektif saya. Nah, baik. Terima kasih rekan Caca. Ya, sama-sama. Rekan Caca tadi berkata bahwa AI itu dapat menggantikan peran dokter. Benar? Benar. Jadi saya ingin bertanya nih, bagaimana tanggapan kalian, tanggapan rekan-rekan ini kalau misalnya kita diperiksa oleh AI, maksudnya robot AI gitu. Boleh kapan? Saya ingin berpendapat soal saya pribadi, kalau saya ke rumah sakit dan saya diperiksa oleh dokter AI atau robot, jujur pasti awalnya akan ada rasa tidak nyaman atau rasa kurang nyaman karena biasanya ketika saya robot itu pasti melayani dokter manusia kan. Nah, namun jika tiba-tiba peran dokter manusia tersebut digantikan oleh AI, pastinya akan ada perlu penyesuaian lagi gitu loh supaya saya bisa nyaman dengan yaitu dokter AI tersebut. Baik, jadi kan pendapat dari rekan saya, lalu rekan Evelyn nih bagaimana pendapatnya? Sama dengan Pasha, pastinya kita butuh adaptasi antara dengan dokter manusia juga dengan dokter AI atau robot. Seperti itu. Lalu untuk saya sendiri lebih menekankan pada sisi emosi dan juga empati pada dokter manusianya.
Jadi saat kita bersama dengan dokter AI atau robot itu, kita kurang mendapatkan nilai kemanusiaan atau rasa kemanusiaan seperti itu. Berarti dari pendapat rekan pasien dengan Erwin, kita tetap harus beradaptasi gitu ya. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan dokter robot atau dokter AI ini sendiri. Nah, langsung aja nih, saya mau bertanya nih kepada rekan-rekan semua, apakah benar, apakah bisa seorang dokter perannya itu bisa digantikan oleh AI gitu? Nah, boleh rekan Canca? Ya, baik. Kalau dari jawaban saya, kenapa saya dapat memberikan sebuah statement bahwasanya dokter suatu saat nanti dapat digantikan oleh AI. Nah, yang pertama yaitu karena akuratnya atau kecepatan dari AI itu sendiri dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Nah, kita tentu semuanya sudah memahami bahwasanya tujuan dari dokter adalah menyelamatkan nyawa pasien. Nah, kita coba bayangkan bahwasannya kelalaian dari seorang dokter dalam mendiagnosa sebuah penyakit, kelalaian karena terlalu lama dalam mendiagnosa penyakit, bagaimana kita bayangkan bagaimana posisi dari pasien yang dalam keadaan kritis tersebut. Nah, di sini sudah dihadirkan sebuah solusi, yaitu sebuah AI yang dapat mendiagnosa penyakit dengan cepat. Oleh karena itu, AI ini sendiri dapat menyelamatkan nyawa pasiennya dengan lebih cepat daripada dokter manusia itu sendiri. Nah, segmen ini dibuktikan dalam fakta yang saya dapat bahwasanya sudah ada rumah sakit AI terbesar pertama di dunia yang didirikan oleh tim peneliti di universitas salah satu universitas terbesar di Tiongkok. Nah, rumah sakit ini telah menghadirkan atau menciptakan 42 dokter AI dan 4 perawat AI serta 21 spesialisasi klinis AI. Nah, ini merupakan fakta yang sangat mengejutkan bagi kita semua bahwasanya tidak disangka-sangka AI telah merajalela dunia kesehatan begitu cepat, di mana telah ada dokter AI tersebut yang secara tidak langsung telah menggantikan peran dokter manusia itu sendiri. Nah, itu dari pendapat saya. Wah, berarti sudah ada rumah sakit yang dokter AI ya? Iya. Baik, ternyata saya baru tahu, ternyata sudah ada rumah sakit yang sudah ada dokter AI-nya, bukan dokter manusia lagi. Bagaimana nih pendapat rekan Pasha? Kalau pendapat saya setuju dengan statement yang diberikan oleh Kanca tadi tentang bahwa AI itu bisa sangat membantu dalam mendiagnosa pasien dengan cepat dan juga akurat. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya bahwa akan bertambah variasi-variasi kasus baru seperti penyakit baru, virus baru, dan pokoknya dengan segala macam kendala baru di dunia kesehatan kedepannya. Nah, apakah AI tersebut bisa menjamin ketika dalam menangani variasi kasus baru tersebut? Karena jikalau dokter manusia pribadi, mereka ketika mendapat sebuah kasus yang baru, mereka bisa langsung berimprovisasi, bisa langsung menggunakan pengalaman yang mereka sudah dapatkan untuk langsung melakukan tindakan pada saat itu juga. Sedangkan kalau dokter AI, pastinya mereka akan perlu menelaah data, harus mempelajari data yang baru dulu, baru bisa melakukan tindakan. Baik, terima kasih pendapatnya rekan Pasha. Boleh nih, saya mau dengar pendapat dari rekan Erwin. Oke, saya ingin menanggapi pendapat dari Caca, yaitu rumah sakit di Tiongkok itu ya, Caca. Nah, jadi rumah sakit di Tiongkok itu apakah bisa diterapkan di seluruh dunia? Contohnya di Indonesia sendiri. Indonesia sendiri itu terdapat beberapa kesenjangan teknologi ya. Bahkan seperti di pulau-pulau terpencil, masih banyak yang belum terkoneksi dengan teknologi. Nah, benar banget tuh Erlin, bahwasanya tidak semua negara itu memiliki perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti negara Tiongkok itu sendiri. Contohnya negara kita, Indonesia itu sampai ke pelosok itu belum berkembang pesat teknologinya. Namun ini dapat menjadi motivasi bagi negara kita dan negara-negara yang lainnya untuk meningkatkan kemajuan teknologinya. Karena apa? Teknologi sampai kapanpun tidak akan bisa kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu kita harus terus meningkatkan daya kompetitif, daya saing, dan daya apa? Ini mendadak dia masih segmen ini. Nggak apa-apa. Ya.
Nah, benar banget tuh Erlin. Nah, memang tidak semua negara itu memiliki perkembangan teknologi yang begitu pesat. Contohnya negara kita, negara Indonesia, itu belum memiliki perkembangan teknologi yang canggih seperti negara-negara Tiongkok dan masih banyak lagi negara-negara yang lainnya. Nah, namun itu bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan teknologi itu sendiri. Nah, itu kita dapat jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan teknologi di negara kita. Karena apa? Teknologi itu tidak dapat kita tinggalkan. Karena teknologi itu harus kita ikuti agar dia tidak mengendalikan kita, tetapi kita yang mampu mengendalikannya. Oleh karena itu, teknologi terus kita asah untuk kemajuan ke depannya. Bagus sekali pendapatnya Caca. Boleh Haris nih dari tadi diam-diam aja. Oh. Boleh dapat pendapatnya. Saya akan bukan membantah sih, tapi meneruskan pendapat dari rekan Marsa yang tadi. Rekan Marsa tadi mengklaim bahwa AI itu lemahnya di data dan variasi kasus yang variasi kasus yang mendadak. Jadi dia itu kayak kasus baru dia susah gitu. Ya. Itu argumennya didasari pada AI yang sudah usang kan. AI sekarang sudah modern. AI sekarang itu memiliki cara yang adaptif untuk mempelajari kasus-kasus yang baru dan bahkan memiliki data-data yang akurat. Jadi untuk variasi-variasi penyakit yang baru itu bukan suatu halangan untuk AI, bahkan itu dapat memperkuat AI itu sendiri. Jadi itu seperti itu. Baik, saya ingin menanggapi lagi jawaban dari rekan Haris terkait yang saya maksud itu tuh jikalau terdapat variasi kasus yang benar-benar baru dan harus ditangani pada saat itu juga. Tentunya kalau dokter manusia mereka kan bisa menangani kasus itu sesuai dengan pengalaman dan juga ilmu pengetahuan mereka kan. Nah, sedangkan kalau AI pasti kan perlu di-input data dulu dari dokter, perlu dipelajari dulu virusnya. Jadi kalau untuk AI itu sendiri tidak bisa melakukan tindakan pada saat itu juga. Makanya saya bilang bahwa AI tersebut tidak bisa menyamai dokter manusia. Wah, sudah cukup tegang ya ini teman-teman. Boleh nih agak santai dikit ya. Nah, ada bantahan dari Mbak Caca? Baik, nah tadi saya juga setuju dengan statement yang diberikan oleh rekan Marsha bahwasanya memang seandainya ada kasus yang memang baru-baru terjadi saat itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan loh bahwasanya apakah benar dokter itu 100% bisa mengatasi kasus yang benar-benar baru ini? Apakah dia juga tidak memiliki keterbatasan ilmu atau dan lain sebagainya, itu juga tidak menutup kemungkinan. Nah, jadi kita tidak bisa jadikan itu sebagai sebuah alasan kenapa AI tidak bisa digunakan. Karena apa? Dokter juga memiliki keterbatasan. Jika dibilang dokter bisa memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, AI juga bisa menjawab dong bahwasanya dia juga punya pengalaman-pengalaman sebelumnya dalam menghadapi kasus-kasus yang telah mereka hadapi sebelumnya. Jadi itu merupakan keterbatasan dari kedua pihaknya. Dokter juga akan terbatas, AI pun juga akan terbatas dalam menghadapi kasus yang baru-baru terjadi itu.